ada kebahagiaan tersendiri ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Seperti hadis Nabi, khairun nas anfahum linnas, dan ini salah satu motivasi saya yang akhirnya saya bisa merekrut beberapa teman-teman untuk bisa jadi karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elva Silviana Amir, EP di PT Tiga Raksa Satria Educational Product. Sebelumnya saya sebagai dosen di salah satu perguruan negeri swasta hanya berpikiran mungkin bagaimana keluarga saya, diri saya, dan aktivitas kehidupan sehari-hari saya tercukupi dengan gaji bulanan saya, tanpa terpikirkan sedikit pun bisa berbagi banyak untuk orang-orang di luar sana, termasuk membuka lapangan pekerjaan. Dulu ketika saya masih bekerja, saya berangkat pagi jam 8, pulang jam 5, dengan punya satu anak yang harus dititip ke penitipan, sore ketika pulang kita jemput lagi, dan sampai di rumah kita sudah capek, pagi-pagi akhirnya kita berangkat lagi, seperti itu setiap hari Senin sampai Jumat. Saya merasakan bahwa hidup saya berasa gini-gini aja. Saya merasa kok apa sih tujuan hidup saya? Apakah waktu saya akan habis seperti ini saja dan anak saya besar tanpa ada perhatian dari saya? Dengan aktivitas yang seabrek itu, saya nggak pernah kepikiran bagaimana apakah bisa bermanfaat buat orang lain. Saya pikirannya waktu itu cukup untuk diri sendiri, untuk keluarga saya sendiri, dan ternyata sekarang ketika saya ada di sini, hal yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya ternyata bisa saya wujudkan. Dari sini saya bisa bermanfaat luas bagi banyak orang, buat karyawan, EPC, dan reseller-reseller saya. Oke, akhir 2016 saya sebagai ibu mulai merasa ada kebutuhan media edukasi untuk anak saya di usia 2 tahun. Saat itu saya bertemu dengan satu produk dari Al-Qalam, yaitu Hafiz Doll, dan saat itu karena saya merasa sudah sangat telat mungkin ya di usia anak saya 2 tahun, saya beranikan diri untuk ambil cash langsung ke kantor Tiga Raksanya waktu itu, dan memang karena saya masih bekerja ya, dan kebutuhan sehari-hari juga masih sangat pas-pasan, saya ambil peluang untuk sekalian menjualkannya agar apa? Satu, awalnya biar modalnya balik, Hafiz Doll-nya balik modal dulu. Oh ya, awal 2017 saya mencoba menjalankan menjadi seorang EPC, kemudian sambil bekerja sebagai dosen, dan kebetulan awal tahun itu adalah proses penyelesaian tesis saya juga di Universitas Indonesia, dan ada banyak pengorbanan pastinya ketika proses itu saya jalani, tapi saya mencoba untuk seimbang antara semuanya, walaupun di sepanjang jalan ada saatnya saling berbenturan. Alhamdulillah selama 2016 itu saya bisa di Tiga Raksa bisa berjalan cukup baik, tapi belum terlalu baik ya, sedang lah, apa adanya. Ketika orang bilang standar qualified, ya mungkin standar qualified saya bisa dapatkan, tapi belum sampai ke yang lebih-lebihnya. Di pertengahan jalan saya mulai risih dengan aktivitas ini, maksudnya dengan semua yang saya jalankan berbarengan, apakah mungkin saya sanggup, dan saya mulai memikirkan prioritas mana yang terpenting, apakah keluarga saya, apakah rutinitas pekerjaan seperti ini, ataupun memang bisnis ini. Sepanjang jalan di 2016 saya mencoba melobi suami, melobi ibu, kakak untuk sebenarnya mengajukan diri
saya ingin fokus di rumah menjaga anak-anak saya sambil menjalankan bisnis ini. Ternyata izin itu nggak gampang ya, nggak cepat begitu. Kenapa? Karena mereka tahu perjuangan saya mengejar menyelesaikan studi saya hampir 3 tahun, di mana itu tanpa beasiswa. Di saat-saat studi saya mau selesai, sudah selesai, bahkan saya sudah diangkat jadi dosen ya. Kalau sebelumnya mungkin masih asisten ketika belum S2. Baru 1 semester saya menjalankan rutinitas itu, saya mengajukan diri untuk pengen fokus di rumah. Mungkin orang tua mana yang mau mengizinkan itu, dan butuh waktu 6 bulan. Akhirnya saya merayu mereka, menyampaikan berbagai macam alasan. Akhirnya 2017 awal mereka merestui. Oke, sebenarnya ada beberapa alasan yang saya ajukan ke orang tua waktu itu. Kenapa saya mau fokus di rumah? Kenapa saya harus resign? Yang pertama adalah ketika saya melihat banyak sekali permasalahan-permasalahan di luar sana, sudah banyak seks bebas, sudah banyak anak-anak yang ternyata karena tidak ada perhatian orang tua, ternyata orang tuanya lupa gitu, dan akhirnya anaknya gagal. Saya sempat waktu itu satu malam merenung dan berpikir, saya nggak mau kejadian ini terjadi pada anak saya. Mumpung anak saya belum 5 tahun, mumpung anak saya masih di masa-masa emas, saya harus mengambil kesempatan untuk bisa mendidiknya langsung, untuk bisa membersamai dia. Itu alasan pertama saya yang saya sampaikan kepada orang tua. Saya bilang ke ibu seperti ini, dulu mungkin ibu bisa meninggalkan kami bekerja dan tetap bekerja, dan kami nonton TV di rumah, pulang sekolah nonton TV, terus kami baik-baik saja sampai sekarang, dan alhamdulillah kami bisa berhasil seperti sekarang. Tapi tidak dengan sekarang gitu. Nah, itu alasan awalnya yang buat mungkin ibu saya luluh. Yang kedua adalah status saya dan suami sebagai karyawan ya, yang bekerja pagi sampai sore dengan gaji bulanan yang pasti segitu-segitu saja. Sepertinya mustahil untuk bisa menyelesaikan beberapa hutang-hutang kami. Dulu kami sempat mulai diskusi tentang hutang yang sempat kami ambil dan kami sesali dan kami ingin segera selesaikan. Dan ketika saya berpikir, sepertinya kalau saya masih seperti ini, kita tidak akan bisa mempercepat itu. Dan akhirnya 2 alasan itu salah satunya yang membuat akhirnya ibu luluh untuk bisa mengizinkan saya resign. Nah, awal 2017 akhirnya saya benar-benar bisa di rumah full bersama anak saya. Ada banyak keajaiban yang memang seolah-olah Allah mendukung keputusan itu. Yang pertama adalah hadirnya anak kedua. Bertepatan ketika saya menandatangani surat kontrak resign, ternyata di saat itu juga Allah hadirkan garis 2 yang memang hampir setahun kami tunggu tidak muncul-muncul waktu itu. Dan bagi saya itu mungkin adalah sebuah pertanda dukungan dari Allah bahwa pilihanmu ini terbaik. Yang kedua adalah satu persatu di 3 raksa di bisnis ini, ketika saya fokus, saya pun melihat hasilnya yang berbeda ketika saya masih semuanya sambil yang lain. Jika dulu mungkin standar saya mungkin masih qualified, trip pun yang dapat ya cuma setengah trip dari umroh, yaitu ke Phuket waktu itu. Ternyata ketika saya fokus, saya bisa meningkat 5 kali lipat. Sampai akhir 2017 saya bisa dapat 3 tiket Eropa dan 1 tiket umroh. Di lain itu, impian saya untuk bisa melunaskan hutang pun seolah-olah Allah permudah jalannya. Satu persatu, ketika awal tahun 2017 saya punya tekad sama suami, kita harus lunaskan hutang ini setahun ini sampai akhir 2017. Itu tekad kita waktu itu. Dan kita coba list satu-satu hutang-hutang yang pernah kita punya. Terus kita coba satu persatu kita selesaikan. 2 bulan kita selesaikan, 1 bank kita tutup. 2 bulan kita selesaikan, 1 bank kita tutup. Dan hingga akhir pertengahan 2017 kita bisa menyelesaikan menyisakan 1 hutang besar, yaitu KPR rumah.
Waktu itu Agustus 2017 saya juga bertepatan lahiran anak kedua. Kemudian saya waktu itu berpikir gini, waktu kita tinggal 6 bulan nih gitu, sedangkan kita punya target menyelesaikan dalam akhir tahun ini gitu. Akhirnya saya mulai berpikir-pikir ini kita harus punya rencana bagaimana akhirnya bisa selesai sampai akhir 2017 sesuai dengan target kita. Ya alhamdulillah, seolah-olah Allah membukakan jalan aja. Allah membukakan jalan dari jalan yang mungkin saya nggak pernah duga sebelumnya. Kemudian alhamdulillah karir saya di Tiga Raksa meningkat. Ada tawaran untuk bisa menjadi seorang leader ya, educational product distributor di Tiga Raksa. Per Oktober 2017 saya diangkat jadi APD di Tiga Raksa. Kemudian selama 2017 penjualan saya di Tiga Raksa, saya bisa mendapatkan 3 tiket Eropa ya, 3 tiket Eropa dan 1 umroh karena dapat 3 besar penjualan Al-Kolam nasional. Di akhir 2017, tepatnya Desember, saya sama suami berangkat umroh untuk pertama kalinya. Mungkin sebelumnya saya kalau di antara sama keluarga ya, mungkin termasuk yang belum umroh gitu. Ibu, ayah, kakak, mungkin semuanya sudah umroh. Saat itu saya masih fokus pada diri saya, memperjuangkan keluarga saya, belum kepikiran untuk umroh. Ternyata setelah saya resign, bahkan Allah berikan jalan itu. Allah kasih cara umroh dengan yang mungkin tidak pernah saya duga, yaitu dari Tiga Raksa. Saat umroh itu doa terbesar saya waktu itu adalah bagaimana saya bisa melunaskan hutang itu, yang mungkin kalau tabungan saya waktu itu masih setengahnya. Di saat tawaf kami fokuskan untuk mendoakan bagaimana rumah itu bisa selesai gitu. Dan alhamdulillah setelah kami pulang dari umroh, jalan-jalan yang memang mungkin kita nggak pernah pikirkan, saya hitung-hitung lagi tabungan, kita coba tanya ke teman-teman yang di bank, dan alhamdulillah di awal tahun 2018 kita tanda tangan melunasi rumah ini gitu. Alhamdulillah ada banyak hal yang membuat saya bahagia ya, mungkin ada di sini menjalankan profesi atau status sebagai educational product consultant ataupun educational product distributor. Yang pertama adalah karena saya merasa saya lebih bermanfaat ya. Ada banyak teman-teman reseller yang mungkin sebelumnya tidak pernah berpikir juga akan dapat penghasilan dari sini. Teman-teman EPC yang sebelumnya tidak pernah berpikir akan dapat penghasilan dari sini, ternyata dari jalan bertemu saya waktu itu mau menjadi EPC, akhirnya kita sama-sama berjuang tuh. Kemudian selain itu saya juga tidak pernah berpikir akan buka lapangan pekerjaan untuk karyawan-karyawan atau memberdayakan ponakan, tetangga untuk bisa bekerja bersama saya. Ternyata alhamdulillah di sini pun saya bisa membuka lapangan pekerjaan itu. Sekarang sudah ada 3 karyawan di rumah saya. Kita buat sebuah kantor kecil ya, saya selalu bilang itu kantor, dan yang mereka sudah rutin pergi pagi untuk bekerja dan bisa mendapatkan penghasilan tetap di sini, seperti itu. Kemudian dulu yang sejak saya belum pernah berpikiran ya untuk bisa menginjakkan kaki di luar negeri, ternyata jalannya juga ketika saya di Tiga Raksa. Pertama kali saya menginjakkan kaki di luar negeri itu adalah ketika dapat trip dari Tiga Raksa. Berawal dari trip ke Phuket waktu itu pertama kali saya ke luar negeri. Kemudian dilanjutkan saya dapat 3 trip ke Eropa. Saya bisa ajak suami, anak-anak, sekeluarga untuk bisa ke Eropa. Kemudian saya bisa umroh bersama suami, dan insya Allah, alhamdulillah tahun ini saya dapat kesempatan lagi untuk dapat 1 tiket umroh lagi, dan insya Allah akhir tahun ini, Desember ini saya berangkat lagi, dan ada 5 tiket ke Spanyol, Cordoba, dan insya Allah tiket ini akan saya persembahkan buat ibu, bapak, dan anak-anak semua. Jadi kita insya Allah sekeluarga bersama ibu dan bapak juga, suami, anak-anak berangkat ke Spanyol.